Kegiatan keagamaan dimulai dengan membaca Aqidatul Awan bersama-sama. Aqidatul Awam. Jadi Mas MI sudah Iya. dibiasakan membaca Aqidatul Awam. Insya Allah rata-rata murid-murid kami yang kelas 3 ke atas sudah banyak yang hafal. Sudianto. Iya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo. Ma'arif Lovers yang ada di rumah, setelah saya menyapa Bapak Sudianto. Beliau ini adalah Kepala MI Syamsul Huda Kalipuro. Beliau juga seorang Ketua KKMI Kabupaten Banyuwangi. Nah, jadi ini sedikit berbeda, nanti semoga pembahasan kita lebih luas lagi Pak ya, nggak hanya terkait MI Syamsul Huda tapi juga terkait MI yang ada di Kabupaten Banyuwangi, seperti itu. Mudah-mudahan bisa. Baiklah, Ma'arif Lovers yang ada di rumah, Evi mengingatkan kembali, jangan lupa dukung terus program kami ya di LP Ma'arif Bangkit Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau ada sesuatu usulan atau saran bisa tulis di kolom komentar, seperti itu. Baik, Bapak Sudianto SPDI. Yeah. Kepala MI Syamsul Huda Kalipuro menjabat sejak kapan Pak? Ini termasuk sangat lama sekali. Sangat lama juga. Sudah melampaui berapa periode, insya Allah sudah 13 tahun ke sekarang. 13 tahun. 13 tahun sampai sekarang ya. Berarti sejak sekitar 2008? 2007 akhir ya. 2007 akhir. Lalu untuk menjadi ketua KKMI itu sejak? Ketua KKMI sejak 2018 sampai 2021 kemarin, ternyata reformasi terpilih lagi. Terpilih kembali. Berarti kalau 2023. Terpilih lagi itu adalah ada suatu kepercayaan besar. Alhamdulillah, insya Allah seperti itu. Ada kepercayaan besar yang yang harapannya itu kepada Bapak, semoga tetap bisa menjaga madrasah ini lebih berkualitas. Amin, insya Allah seperti itu ya. MI Syamsul Huda, profil singkatnya Pak, lebih tepatnya sebenarnya MI Syamsul Huda itu di daerah mana ya Pak ya? Berada di Kelurahan Bulusan, di lingkungan Kerajaan, Kecamatan Kalipuro, 1 kilo sebelum pelabuhan penyeberangan Ketapang. Oh, sebelum kalau dihitung-hitung itu ya termasuk strategis lah, lokasinya strategis gitu. Itu. Terus untuk tahun berdirinya itu tahun 1953. 1953. Madrasah ini sangat banyak sekali ya. Alhamdulillah. Yang mendirikan nenek moyang kita. Iya betul, tokoh-tokoh yang ada di sana. Berapa tahun sekarang Pak? 53 sekarang. Berarti kurang lebih 70-an itu mungkin ya. Ya, hampir 70, 68. Iya, 68 tahun. Ya. Sangat lama sekali. Berarti menjabat kepala sekolah sudah 13 tahun ya 13 tahun ya. Nah, selama 13 tahun ini Pak, sebenarnya apa sih harapan besar Bapak untuk bisa membangun MI Syamsul Huda ini? Mulai dari mana Bapak membangunnya? Kalau kita kan gini, madrasah itu dikatakan ada kemajuan. Satu, mungkin dilihat dari kualitas dan juga kuantitasnya. Alhamdulillah dari segi kualitas kami juga mengalami perubahan-perubahan tahun demi tahun. Juga dari kuantitas kepercayaan masyarakat kepada madrasah kami, alhamdulillah juga grafiknya setiap tahun bertambah. Sampai hari ini kita sudah menerima siswa 65. Untuk tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru. Luar biasa. Jadi insya Allah 3 hari lagi kita tutup karena target kami hanya 2 rombel. Hanya 2 rombel. 70 siswa. Gitu. Untuk keseluruhan sekitar berapa Pak? Siswa kami saat ini 349. 349. Banyak ya Pak ya. Alhamdulillah. Lalu
Apakah ada pembiasaan khusus sih Pak di MI Samsul Huda ini sehingga menjadi salah satu madrasah pilihan di daerah Kelurahan Bulusan. Oke. Alhamdulillah kami menjalankan kebiasaan sesuai dengan misi kami bahwa memang kita ingin mencetak siswa yang beriman dan bertakwa. Kegiatan kami di madrasah itu dimulai dari jam 6.30. Itu kegiatan udah masuk jam sudah 6.30 itu ya Pak masuk ya. pra-KBM, kegiatan keagamaan dimulai dengan membaca Aqidatul Awan bersama-sama. Wah, Aqidatul jadi Awam. masih MI sudah Iya. dibiasakan membaca Aqidatul Awam, Aqidatul Pak. Awam. Insyaallah rata-rata murid-murid kami yang kelas 3 ke atas sudah banyak yang hafal karena memang setiap hari kita bacakan. Setelah itu Pak, Setelah itu kita lanjut dengan pembacaan surat Waqiah. Ya, kalau untuk hari Senin sampai hari Kamis, khusus untuk hari Jumat itu biasanya setelah Aqidatul Awam kita membaca Ratibul Haddad. Ya, lanjut setelah itu sholat duha bersama-sama juga. Setelah itu kalau hari Senin sampai Kamis kita baca Asmaul Husna bersama-sama. Khusus untuk hari Jumat itu kita laksanakan pembacaan salawat Simtud Durar. Yang itu juga kita lanjutkan setelahnya, setelah anak-anak selesai, usai dari kegiatan sholat duha, itu kita ada santunan anak yatim. Jadi anak yatim piatu yang berada di lembaga kami, ini alhamdulillah donaturnya sudah banyak dari luar, Mbak. Oke. itu dari luar ya Pak? Dari luar, dari karyawan-karyawan kapal itu juga banyak ya. Alhamdulillah partisipasinya bagus, di samping juga dari masyarakat luas. Tidak kurang ada sekitar 27 anak yatim di lembaga kami. Alhamdulillah setiap Jumat selalu mendapatkan rezeki lah untuk tambahan rezeki yang di rumah itu. Gitu. Lalu di sana ada tambahan kayak pelatihan skill nggak sih Pak, seperti ekstrakurikuler seperti itu? Ekstrakurikuler kita itu di MI ada drum band juga, ada drum band juga, ada pramuka, ada karate juga, ada pancasilat juga, sama dengan Rogo Jambi yaitu ada polisi cilik, pocil. Polisi cilik. Iya, alhamdulillah. Itu pembiasaannya gimana Pak? Maksudnya pelatihannya? Pelatihannya di sekolah kita kerjasama dengan Polsek Kalipuro. Jadi setiap hari Sabtu kita mengadakan latihan. Lagi-lagi karena pandemi ini kita 1 tahun off, masih tidak ada latihan. Off ya, Pak, ya betul. Jadi tapi kita insya Allah berkomitmen nanti di awal tahun ajaran baru untuk kegiatan-kegiatan semuanya termasuk pembiasaan ekstra kurikuler ini kita aktifkan kembali. Dengan tidak melupakan protokol kesehatan. Ya seperti itu. Di samping itu juga pembiasaan yang mungkin ini menarik di masyarakat. Di kita ini kan ada target anak-anak itu kelas 2, kelas 3 itu harus sudah bisa baca Quran. Sehingga juga setelah bisa baca Quran, mereka kita giring untuk mengikuti tahfidz juz 1 dan juz 30. Itu untuk peminatan saja atau semua siswanya di masjid? Peminatan saja. Tidak semua siswa kita. Jadi yang memang punya minat ke sana, punya kemampuan ya. Dan kita juga kan ada kegiatan keagamaan yang lain seperti hadra, seperti juga MTQ, qiraat itu. Alhamdulillah ini sudah bagus berjalan dan alhamdulillah anak-anak yang memang punya potensi itu di masyarakat juga sering dipakai oleh masyarakat, diundang di acara HUT RI misalnya ada kegiatan. Alhamdulillah anak MI tampil untuk di qiraatnya seperti itu. Alhamdulillah. Bermanfaat ya Pak. Ya, alhamdulillah. Berarti untuk program tahfidz ini selama program itu diterapkan, paling banyak berapa juz Pak? Sampai hari ini sudah juz 1 sama juz 30, memasuki juz 2 kemarin, terus kita terbentur dengan pandemi. Akhirnya kan memang KBM kita mandek, terus kegiatan pembiasaan juga mandek karena semuanya kita laksanakan dengan daring online. Saya sudah 2 juz. Dimas sudah hafal berapa juz, Dim? Kita ya Allah pembiasaan dari kecil mungkin tak itu ya sangat berarti sekali karena usia-usia seperti itu kan golden age mulai pembiasaan. Ketika kebiasaan itu sudah mendarah daging, insya Allah bermanfaat hingga adik-adik ini sudah lulus dari MI Samsul Huda bisa dipakai ketika dewasa. Betul. Lalu Pak, setelah 13 tahun berjalan menjadi kepala sekolah, harapan utama Bapak
Harapan utama kita ingin madrasah kita terutama ya di lingkungan saya ya, tapi juga harapannya kabupaten karena kebetulan kami juga ketua KM di kabupaten. Madrasah ke depan bukan lagi menjadi sekolah alternatif, tapi madrasah harus menjadi pilihan utama. Dan insya Allah sekarang bisa kita katakan madrasah ini sudah menjadi pilihan utama dari masyarakat, dari semua lapisan sudah, semua lapisan. Nah ini harapan ke depan seperti itu, sehingga apa? Ada moto yang kita usung ya untuk kemajuan madrasah ke depan. Madrasah hebat bermartabat itu betul-betul terlaksana di lembaga seperti itu, satuan pendidikan. Lalu pandangan Bapak sebagai Ketua KKMI Kabupaten, bagaimana sih kesiapan MI se-Kabupaten Banyuwangi khususnya naungan LP Ma'rif NU Banyuwangi untuk menyongsong ini era new normal, Pak? Insya Allah teman-teman kita kan memang ada program setiap bulan itu ketemu perwakilan per kecamatan, yaitu ketua KM kecamatan. Dalam hal ini kita biasanya menyamakan persepsi bagaimana pelaksanaan KPM maupun pelaksanaan yang lain-lain di madrasah ini, kita muaranya sama seperti itu. Insya Allah kalau kita lihat dari kesiapan teman-teman untuk new normal besok ketika Juli terutama ya pelaksanaan KPM sudah bisa tatap muka, insya Allah teman-teman sudah siap semuanya. Bahkan kalau kita lihat ya, sesuai dengan SKB 4 Menteri bahwa untuk KPM tatap muka ini kan tidak lagi memperhitungkan zona, ya, tidak lagi memperhitungkan zona, sehingga banyak teman-teman yang sudah mulai awal Januari kemarin sudah ada tatap muka. Sudah berjalan 1 semester ini. Ya, tapi dengan catatan menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Insya Allah kita siap untuk menyongsong new normal dengan tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai yang dicanangkan pemerintah. Apakah ada kurikulum khusus, Pak? Setelah new normal ini mungkin ada yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Kan gini, kemarin kita pada waktu masuk masa pandemi, memang kita seragam se-kabupaten ya, kita serentak membuat kurikulum darurat namanya ya, kurikulum yang memang kita khususkan dengan situasi pandemi ya, seperti misalnya muatan waktu yang kita kurangi ya, yang biasanya tatap muka setiap satu kali tatap muka itu 35 menit, itu biasanya kita kurangi jadi 30 menit. Kalau satu hari itu biasanya 7 sampai 8 jam, biasanya kita hanya melaksanakan 4 jam. Itu ada sudah kurikulum darurat namanya, darurat Covid. Setelah besok ke new normal, tentunya kita akan kembali kepada kurikulum yang memang sudah kita punya, kurikulum yang normal lah, yang normal sudah kita laksanakan seperti itu. Kan kemarin kurikulum darurat itu kan hanya antisipasi ketika kita melaksanakan KBM jarak jauh, gitu ya, daring ya. Lalu bagaimana Pak orang tua para siswa ini dalam menghadapi? Ya variatif juga ya. Variatif. Ada yang menanggapi dengan baik, tapi juga ada yang memang kesulitan. Termasuk ya teman-teman kita yang punya madrasah yang di desa terutama. Yang mungkin misalnya sinyalnya juga kurang baik, terus didukung dengan mungkin orang tua yang belum siap sarana prasarana terutama Androidnya, itu juga kendala. Tapi kalau kita persentase di kabupaten, insya Allah MI kemarin yang melaksanakan daring dan itu dapat dukungan dari orang tua, bisa kita persentase mungkin sekitar 75% sudah bisa terlaksana seperti itu. Alhamdulillah. Sudah berjalan, banyak yang berjalan ya Pak. Berarti ini liburan mulai tanggal berapa ya Pak? Liburan insya Allah tanggal 18 Juni itu penerimaan rapot insya Allah seperti itu. Ini insya Allah seragam di Kabupaten Banyuwangi, memang sesuai dengan kalender pendidikan. Kalender pendidikan. Berarti tahun ajaran baru sudah mulai benar-benar new normal ya berarti. Insya Allah seperti itu. Sambil kita menunggu komando dari pihak Kementerian Agama ya. Selama memang
belum ada komando ya kita tetap menunggu komando. Insya Allah dari Kasipenma kita, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama, beliau juga bersemangat bagaimana untuk tahun ajaran baru ini kita sudah bisa new normal, anak-anak bisa tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Berarti semuanya kita sama-sama ya Pak benar-benar untuk menyiapkan bagaimana tatap muka ini tetap sesuai protokol kesehatan. Yes. Semuanya soalnya apa ya, di lingkungan saya juga apa ya Pak, kalau sekolahnya kadang masuk kadang enggak, itu kadang semangatnya itu agak kurang. Betul, gitu Pak. betul. Dan kesan di masyarakat juga gitu. Ketika kami kemarin tatap muka, yang lain belum tatap muka, mereka ngomong enak sekolah MI aja sudah, MI itulah enak tatap muka. Karena bapak ibu yang ada di rumah itu banyak sekali crash dengan ya, anaknya, betul, karena betul. memang mungkin karena apa ya Pak, pembiasaan anaknya disekolahkan pasrah, sudah Ya, pasrah, udah terima jadi, betul, sehingga harus membersamai anaknya belajar sudah berjalan 1 tahun lebih seperti itu ya Pak ya. 1 tahun lebih. Iya. Baik Pak, tidak terasa nanti Bapak kan ke sini sekarang atas nama MI Samsul Huda. Nanti harapannya semoga benar-benar menjadi Ketua KKM MI, kita membahas secara tuntas lebih mendalam madrasah-madrasah di Banyuwangi secara meluas gitu ya Pak ya. Apa sih kendala-kendalanya madrasah yang ada di kota, terus ada yang di pedesaan, ada juga yang di pedalaman seperti itu ya Pak ya. Betul. Mungkin Pak, ada closing statement nggak sih Pak dari Bapak? Untuk MI Samsul Huda. Ya, untuk MI Samsul Huda dan juga MI Kabupaten, ingat bahwa madrasah kita sekarang sudah mempunyai nilai yang bagus di masyarakat dan banyak peminatnya. Monggo kita bersemangat bagaimana mengelola madrasah ini ke depan lebih bagus, baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Dari kuantitas insya Allah kita tidak ragukan lagi teman-teman, madrasah di Banyuwangi sudah bagus, namun mungkin dari segi kualitas yang perlu kita perbaiki. Monggo nanti bersama-sama kita juga di madrasah maupun di KKM bagaimana madrasah selalu terdepan, insya Allah seperti itu. Maka dari itu ayo Ma'arif Lovers yang ada di rumah, ayo sekolah di madrasah hebat, madrasah bermartabat. Madrasah bermartabat. Baik, Evi sampaikan kembali program Bima ini didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan dan juga Bank BTN. Dan juga saya ingatkan kembali, ayo semuanya subscribe ya LP Ma'arif Bangkit channel, jangan lupa terus subscribe seperti itu. Baik, saya Yuniarsi, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nggak panjang ya Pak perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Oh ya, minal aizin wal faizin Bapak masih suasana Idul Fitri. Iya, teman-teman juga mohon maaf lahir batin. Rumahnya juga Bulusan juga ya Pak ya. Jauh Bulusan, apa enggak Pak dari MI itu? Jarak 1 kilo. Oh, jarak 1 kilo. Ya, semoga ada kesempatan Ma'arif online main ke sana. Amin, monggo kita tunggu. Baiklah, Ma'arif yang ada di rumah, Evi pamit undur diri dan juga Bapak Sudianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.